Ya, selamat bertemu pada pertemuan 11, yaitu materi penetapan harga transfer dan perpajakan internasional. Yang pertama adalah perpajakan internasional. Tujuan dari kebijakan perpajakan internasional yang pertama untuk memajukan perdagangan antar negara, mendorong laju investasi di masing-masing negara. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk meminimalkan pajak yang menghambat perdagangan dan investasi tersebut. Masing-masing negara berhak untuk menentukan pajak dalam batas kenegaraannya yang mengakibatkan perbedaan perpajakan di tiap-tiap negara. Selain juga disebabkan perbedaan budaya dan adanya pemaksaan pajak. Yang ketiga, perbedaan tersebut meliputi perbedaan dalam penentuan pajak dan perbedaan dalam penentuan biaya. Di sini yang perlu dipahami tentu ada prinsip keseimbangan atau equity dan prinsip netralitas di dalam perpajakan. Prinsip equity menyatakan dalam kondisi sama pembayar pajak hendaknya dibebankan pajak yang sama. Sementara prinsip neutrality atau netralitas dinyatakan pengaruh pajak hendaknya tidak memiliki imbas dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang ketiga, Dornberg 1959 menyebut 3 unsur netralitas yang harus dipenuhi dalam kebijakan perpajakan internasional. Yang pertama, capital export neutrality atau netralitas pasar domestik. Yang kedua, capital import neutrality atau netralitas pasar internasional. Yang ketiga, national neutrality yang artinya setiap negara mempunyai bagian pajak atas penghasilan yang sama. Sehingga bila ada pajak negeri yang tidak bisa dikreditkan, boleh dikurangkan sebagai biaya pengurang laba. Untuk perjelas, yang dimaksud dengan capital export neutrality atau netralitas pasar domestik, ya, kemanapun kita berinvestasi, beban pajak yang dibayar haruslah sama. Sehingga tidak ada bedanya bila kita berinvestasi di dalam ataupun di luar negeri. Maka jangan sampai bila berinvestasi di luar negeri, beban pajaknya lebih besar karena menanggung pajak dari dua negara. Hal inilah yang melandasi Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 24 yang mengatur kredit pajak luar negeri. Sementara itu, capital import neutrality atau netralitas pasar nasional sini diartikan dari manapun investasi berasal dikenakan pajak yang sama. Sehingga baik investor dari dalam negeri atau negeri akan dikenakan dari pajak yang sama bila berinvestasi di suatu negara. Hal ini melandasi hak pemajakan yang sama dengan wajib pajak dalam negeri atau BPDN terhadap permanent establishment atau badan usaha tetap BUT yang dapat berupa cabang perusahaan ataupun kegiatan jasa yang melewati time test dari badan berlaku. Sementara yang terakhir, national neutrality, yaitu setiap negara punya bagian pajak atas penghasilan yang sama. Sehingga bila ada pajak luar negeri yang tidak bisa dikreditkan, boleh dikurangkan sebagai biaya pengurang laba.
Sumber pendapatan. Sumber pendapatan dikelompokkan dalam dua kelas, yaitu sumber pendapatan dalam negeri dan luar negeri. Sumber pendapatan negeri adalah hasil ekspor barang dan jasa, termasuk dari cabang luar negeri. Dikenai pajak pada saat pendapatan diakui. Pajak cabang luar negeri dapat dikenakan dan menggunakan dua metode, yaitu pendekatan teritorial dan pendekatan worldwide. Ya. Pendekatan teritorial berprinsip pajak dikenakan di negara asal di mana pendapatan didapat. Oke, sebelum lanjut, tadi sudah saya jelaskan, yaitu pajak yang diakui pada saat pendapatan diakui. Jadi Anda harus paham ada yang accrual ya, accrual basis sama cash basis. Kalau accrual basis yaitu diakui pada saat sudah ada kesepakatan, ya, sudah kesepakatan tertulis. Misalnya Pak Hendrik akan mengekspor barang ke luar negeri, ya, penjualnya dilakukan secara kredit. Maka bila sudah ada kesepakatan dan sudah ada hitam di atas putih tertulis, walaupun uangnya sudah barang dari saya kirim, tapi uang belum saya terima, maka saya akui bahwa itu adalah sebagai pendapatan. Itu dinamakan accrual basis. Sementara kalau cash basis, pendapatan diakui pada saat uang sudah diterima oleh saya. Ya, karena saya kan ekspor barang, melakukan penjualan secara kredit. Jadi kalau uang sudah saya terima, misalnya walaupun kredit itu dibayar separuh dulu, 50% dulu dibayar, misalnya dari total nilai ekspor 5 miliar, yang baru dibayar adalah 2, miliar, maka itulah yang saya akui sebagai pendapatan, yaitu 2,5 miliar itu. Itulah cash basis. Lanjutkan, pendekatan teritorial berprinsip pajak dikenakan negara asal di mana pendapatan didapat. Sementara pendekatan worldwide meliputi seluruh dunia ya, worldwide itu pendekatan worldwide dikenakan baik pada penghasilan dalam negeri maupun luar negeri. Inilah akan timbul namanya pajak berganda. Penentuan biaya. Penentuan biaya. Yang pertama, penentuan biaya berpengaruh pada besar pajak. Jika research and development dikapitalisasi, maka pajak penghasilan akan berlangsung selama masa pengakuan nilai sampai habis dalam penghapusannya. Yang kedua, jika dikeluarkan sebagai biaya, hanya berpengaruh pada tertentu sehingga berdampak pada pajak langsung. Yang ketiga, perbedaan penentuan umur aset akan menentukan besar biaya. Yang keempat, aset disusutkan atau didepresiasi lebih pendek akan berakibat pada biaya menjadi lebih besar, ya, dan pajak lebih kecil. Jadi logikanya jika semakin pendek umurnya ya aset depresiasi, maka tentu biaya konsultan akan besar, dan dengan besarnya biaya konsultan ya kan namanya laba itu pendapatan dikurangi biaya atau beban ya. Ya semakin besar biaya konsultan maka pajaknya lebih kecil. Ya misalnya pendapatannya atau penjualannya 100 miliar, sementara beban konsultannya 20 juta. Tapi dengan tipur pendeknya, asetnya ini umur ekonomisnya aset menjadi 2 tahun. Nah, bisa jadi nanti biaya konsultannya akan menjadi lebih besar dan tentu pajaknya lebih kecil. Tipe-tipe pajak. Ya, tipe-tipe pajak ini sini
Yang pertama, corporate income tax. Dua pendekatan digunakan sistem klasik, yaitu pajak dikenakan jika penghasilan sudah terima dan dicatat sebagai subjek pajak. Dan sistem integral, yaitu mengeliminasi, mengurangi pajak berganda lewat dua metode, yakni split rate dan imputansi. Yang kedua, withholding tax. Penghasilan yang dihasilkan perusahaan anak di luar negeri dikenakan pajak negara itu. Sedangkan dividen yang dikirim ke perusahaan dikenakan pajak negara tempat perusahaan induk berada. Yang ketiga, unit tax. Pajak tidak langsung dikenal sebagai pajak pertambahan nilai. Ya. Unit tax itu pajak tidak langsung dikenal sebagai pajak tambahan nilai. Konsep mendasarnya adalah bahwa pajak dikenakan pada tiap tahap produksi. Pertambahan nilai didapat dari penghasilan barang dikurangi nilai input. Tetapi pajak pertambahan nilai atau PPN bukan pajak penjualan. Pajak berganda atau double tax. Penghindaran pajak berganda. Permasalahan mengenai pajak terhadap nasional negeri adalah kemungkinan terjadi pajak ganda, yaitu saat penghasilan diakui dikenai pajak negara tersebut dan dikenai pajak negara perusahaan induk saat penghasilan diakui oleh perusahaan induk. Jadi kena dua kali di sini. Mengapa terjadi perpajakan berganda nasional? Yang pertama, perpajakan berganda terjadi karena benturan antar klien perpajakan. Hal ini karena adanya prinsip perpajakan global. Untuk wajib pajak dalam negeri, ya, karena terkena prinsip global atau global principle, di mana penghasilan dari luar negeri dan dalam negeri dikenakan pajak oleh negara residen atau negara domisili dari wajib pajak itu. Selain itu, terdapat pemajakan teritorial atau source principle bagi wajib pajak luar negeri WPLN oleh negara sumber penghasilan, di mana penghasilan yang bersumber dari negara tersebut dikenakan pajak oleh negara sumber. Hal ini membuat suatu penghasilan dikenai pajak dua kali. Yang pertama oleh negara residen, lalu oleh negara sumber. Ya, contohnya misalnya PTA punya cabang di Jepang. Penghasilan cabang di Jepang dikenakan pajak oleh bisnis Jepang. Lalu di Indonesia, penghasilan itu digabung dengan penghasilan dalam negeri, lalu dikalikan tarif pajak Undang-Undang Domestik Indonesia. Apa sih masalah perpajakan berganda internasional atau international double tax? Ya, karena ada bentrokan klaim ya lebih diperparah bila terjadi dual resident, di mana terdapat dua negara sama-sama mengklaim seorang sumber pajak sebagai wajib pajak dalam negerinya yang menyebabkan ia terkena pemajakan global dua kali. Contoh, Mr. A bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari. Namun, setiap Sabtu dan Minggu ia pulang ke negaranya, yaitu di Singapura. Mr. A dianggap wajib pajak dalam negeri oleh Indonesia dan juga Singapura, sehingga untuk wajib melapor dan membayar pajak untuk penghasilan globalnya pada Indonesia maupun Singapura. Penghindaran pajak dapat menggunakan metode kredit pajak, yaitu jumlah pajak yang dibayarkan di luar negeri dapat dijadikan pengurang pajak penghasilan secara keseluruhan. Di Indonesia, masalah kredit pajak ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 24, di mana kredit pajak negeri hanya sebatas penghasilan negeri, ya, dibagi semua penghasilan negeri, ya, kali
pajak penghasilan terutang untuk semua penghasilan, ya, dibagi semua penghasilan luar negeri dan dalam negeri. Jadi saya lagi, untuk pajak negeri itu adalah penghasilan luar negeri dikalikan pajak penghasilan terutang untuk semua penghasilan dibagi semua penghasilan luar negeri dan dalam negeri. Ya, metode yang kedua adalah praktek pajak atau tax treaty. Perbedaan filosofi pembayaran pajak menimbulkan triati, ya, untuk minimalisasi pajak berganda. Triati itu perlakuan, ya, melindungi hak masing negara dalam mengut pajak dan menyediakan acuan untuk memutuskan suatu masalah. Tax treaty adalah perjanjian penghindaran pajak berganda. Perjanjian antara dua negara untuk menghindari pajak berganda untuk memajukan investasi antar dua negara tersebut. Untuk active income atau pendapatan aktif, biasanya negara sumber hanya berhak memajaki penghasilan dari cabang, ya, pada peserta, dan penghasilan dari aset tak bergerak, yang berhasil dari negara sumber tersebut. Bila ekspor impor biasa tanpa cabang atau BUB, maka negara sumber tidak bisa memajaki. Penghasilan pegawai hanya boleh dipajaki bila melewati time test atau dibayar oleh wajib pajak dalam negeri ataupun badan usaha. Untuk pasif income, pendapatan pasif seperti dividen, bunga, dan royalti, kedua negara berhak memajaki namun terdapat pengurangan tarif. Ya. Sementara itu untuk perpajakan di Amerika Serikat, USA, untuk sumber pendapatan negeri, pendapatan dibagi dua. Yang pertama, pendapatan dari impor dan ekspor barang jasa perusahaan induk. Yang kedua, pendapatan dari cabang di luar negeri. Prinsip terkait adalah prinsip penangguhan dan prinsip kredit pajak. Yang ketiga, konsep tax haven atau surga pajak. Ialah tempat orang asing menerima pendapatan atau aset tanpa membayar tarif pajak ini. Controlled Foreign Corporation, perusahaan usaha, BAS dapat memilih untuk memproduksi, menjual melalui perusahaan anak di luar negeri. Yang keempat, pendapatan cabang. Hukum pajak di Amerika Serikat memiliki qualified business unit, yaitu bisnis yang qualified yang dibagi dua bagian, yaitu penghasilan distribusi dan kantor pusat dan penghasilan ditahan di luar negeri tempat, ya, pengusaha berada. Insentif pajak. Untuk menarik, ya, insentif pajak itu insentif untuk menarik eksportir agar ekspor dapat bersaing di luar negeri. Kedua, insentif bagi investor asing agar menanamkan modal karena adanya keringanan pajak. Yang lainnya, insentif lainnya adalah zero rate. Namun bukan berarti tidak kena pajak. Jika ini, ya, zero rate ini, jika sektor telah kompetitif, ya, jika usaha itu telah mampu bersaing, maka tarif dinaikkan. Perencanaan pajak internasional untuk ekspor, Origin Sales Corporation, ya, memberi kesempatan, ya, ini badan yang ada di Amerika Serikat, ya, Origin Sales Corporation, berkesempatan dan menyediakan keuntungan pajak. Jika perusahaan membutuhkan lisensi untuk teknologi luar negeri, harus memperhatikan withholding tax dan tax treaty. Untuk cabang, keuntungan umum terjadi pada tahun pertama digunakan perusahaan induk untuk mengurangi beban pajak. Itu yang ada di perencanaan pajak nasional, ya, yang bisa dilakukan. Yang ketiga, untuk perusahaan anak, keuntungan anak perusahaan belum dikenain pajak sebelum dibagikan dalam bentuk pendapatan ke perusahaan induk, ya, tapi kerugian tak dapat dikompensasi ke perusahaan induk. Lokasi untuk operasi luar negeri berhubungan dengan sistem pajak, tarif pajak, dan tax treaty. Permasalahan pajak nasional, ya. Yang pertama, transfer pricing. Transfer pricing itu apa?
Operasi adalah kegiatan mentransfer laba dari dalam negeri ke perusahaan dengan hubungan istimewa di negara lain yang tarif pajak lebih rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan membayar harga penjualan lebih rendah dari harga pasar, membiayai biaya lebih besar dari harga yang wajar. Thin capitalization yaitu adalah memperbesar utang dengan beban bunga untuk mengurangi laba. Misal tarif pajak di Indonesia 2%, sementara di Singapura 2%. PTA punya anak perusahaan B di Singapura. Maka laba di PTA dapat digeser ke B yang tarifnya lebih kecil dengan cara B Limited meminjamkan uang dengan bunga besar. Sehingga laba PTA berkurang. Memang pendapatan B bertambah, namun tarif pajaknya lebih kecil. Ya, hal ini bisa juga dilakukan dari PTA menjual rugi atau markdown barang jasa dalam artian harga jual di bawah ongkos produksinya ke B Limited. Di Indonesia, transparansi dicegah dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 15, di mana pihak fiskus, ya, pihak pemerintah berhak mengkoreksi harga transaksi, penghitungan utang sebagai modal dan DER, debt equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Yang kedua, triati shopping. Triati shopping adalah fasilitas tax triati justru bukannya mengindahkan pajak berganda, namun malah memberikan kesempatan bagi subjek pajak untuk dikenakan pajak di mana-mana. Misalnya investasi Serikat Bank Indonesia di perusahaan Singapura dibebaskan pajak. Triati shopping diredam dengan tentuan beneficial owner, penerima manfaat dalam tax triati atau P3B. Baik yang memakai model OECD maupun PBB. Ya, ini diatur Organization Economic. Ya. Ini organisasi dunia ya, Organization Economic and Development, ya, saat terakhir D-nya development maupun yang diatur oleh PBB. Jadi model yang diatur oleh organisasi OECD maupun PBB, sehingga tax treaty hanya berlaku bila penerima wajib adalah residen negara yang menandatangani tax treaty. Yang berikutnya adalah negara surga pajak atau tax haven country. Negara yang memberikan keringanan pajak secara agresif seperti tarif pajak rendah, pengawasan pajak longgar telah membuat penerimaan pajak di negara berkembang merosot tajam. Negara tax haven yang termasuk dalam ketentuan Menteri Keuangan nomor 50 ya, atau KMK 04 tahun 94 antara lain adalah Argentina, Bahrain, Saudi Arabia, Mauritius, Hong Kong, Cayman Island, dan lain. Saat ini negara tax haven sedang dimusuhi negara internasional. Pengawasan pengendalian pajak atau tax avoidance, pengawasan tax avoidance di negara tersebut sedang kejar-kejarnya. Orientasi negara tax haven berisiko besar terkena koleksi undang-undang pajak penghasilan pasal 15 ya, yang kita miliki di Indonesia. Lebih baik berorientasi pada negara dengan tax treaty. Demikian penjelasan saya untuk materi perpajakan internasional.